Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hiti Verania, NIM 193111110 dari kelas PAI 5C. Kali ini saya akan membahas tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Tahun ke-10 kenabian dikenal juga sebagai tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW, sebab dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia. Mereka adalah Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Khadijah selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW, baik suka maupun duka. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan sudah mendampingi Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Begitu pula pamannya Abu Thalib. Pamannya inilah yang sangat berjasa baik di waktu beliau masih kecil maupun ketika beliau sudah dewasa. Abu Thalib selalu membela dan melindunginya dari ancaman kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW sangat sedih ketika ditinggal wafat oleh istri dan pamannya. Beliau telah kehilangan tulang punggung yang kuat yang selama ini sangat berjasa terhadap dakwah Islam. Sepeninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, kaum kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin menghalangi dan memusuhi beliau. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah SAW kini tidak lagi mempunyai pelindung apabila disakiti dan dianiaya. Setiap hari, beliau tidak ada henti-hentinya menerima celaan, cercaan, penghinaan, dan perbuatan yang menyakitkan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk hijrah ke Taif. Beliau berharap akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya yang berada di Taif. Namun ternyata kenyataannya berbeda. Beliau justru dihina, diusir, dan dilempari batu hingga beliau terluka. Nabi Muhammad SAW pun memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Oh iya, tahukah kalian di mana letak kota Taif? Kota Taif masih berada di Jazirah Arab. Kota Taif berjarak kurang lebih 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Memiliki udara yang sejuk, tanah yang subur, dan kota Taif termasuk salah satu kota perdagangan yang maju. Pada waktu itu, Taif didiami Bani Saqif yang terdiri dari dua suku, yaitu Bani Ahlaf dan Bani Malik. Bani Ahlaf merupakan suku yang menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala. Dari suku ini juga lahir penyair-penyair besar yang biasa tampil pada festival tahunan UKAS. Sedangkan Bani Malik merupakan suku yang menguasai bidang ekonomi dan pertahanan sebagai tuan-tuan tanah. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Setibanya di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Saqif. Pada awalnya, para pemuka Bani Saqif menyambut kedatangan Rasulullah SAW dengan sangat baik. Kemudian, beliau menyampaikan tujuannya datang ke kota Taif untuk menyiarkan Islam dan mengajak
mereka menerima ajaran Islam. Tetapi ketika para pemuka Bani Saqif mengetahui tujuan Nabi Muhammad SAW datang ke Taif, mereka marah, menghina, bahkan mengusirnya. Nabi Muhammad SAW pun bangkit dan meninggalkan mereka. Selama 10 hari, Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah tinggal di Taif. Penduduk Taif terus menolak dakwahnya dan memberi perlakuan yang buruk terhadap Rasulullah SAW. Beliau pun memutuskan untuk kembali ke Makkah. Pada waktu meninggalkan Taif, di perjalanan Rasulullah SAW dilempari dengan batu sampai mengalami luka yang cukup parah dan betisnya pun berlumuran darah. Begitu juga dengan Zaid bin Harisah. Ia mengalami luka yang lebih parah karena terus berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengerahkan budak-budak mereka untuk mencaci maki Rasulullah SAW dan menertawakan beliau, hingga mereka mengapung beliau dan beliau terpaksa berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah yang ketika itu sedang berada di dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon anggur, Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa. Mendengar doa Rasulullah, pemilik kebun itu merasa iba dan memanggil pelayannya yang bernama Adas untuk mengambilkan buah anggur dan memberikan kepada Rasulullah SAW dan juga Zaid. Ketika Adas meletakkan anggur itu di depan Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk memakannya, Rasulullah SAW kemudian mengulurkan tangannya seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dimakannya buah anggur itu. Adas yang melihat kejadian tersebut terkejut ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Dari manakah engkau berasal dan apa agamamu?" Kemudian Adas menjawab, "Saya berasal dari ahli Ninawi dan saya seorang pengikut agama Nasrani." Rasulullah SAW berkata lagi, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta." Kemudian Adas menjawab, "Dari mana engkau mengenal Yunus bin Matta?" Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, "Dia adalah saudaraku. Ia adalah seorang nabi dan aku ini juga seorang nabi." Beliau lalu menceritakan apa yang diketahuinya tentang Nabi Yunus alaihissalam itu. Mendengar semua keterangan dari Rasulullah SAW, Adas semakin kuat mempercayai bahwa orang yang berkata-kata dengannya ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Lalu Adas pun menundukkan kepalanya kepada beliau sambil mencium kedua telapak kaki beliau yang penuh dengan darah itu. Kesabaran dan ketabahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah melanjutkan perjalanan kembali ke Makkah. Sampai mereka di suatu tempat, Nabi dan Zaid bin Harisah berpikir, untuk apa kembali ke Makkah? Karena masyarakat Makkah juga menolak ajakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan petunjuk wahyu masih berada di sekitar Taif waktu itu, dan dalam kondisi yang masih berdarah-darah, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengajukan rintihan kalbu tentang lemahnya kemampuanku, lemahnya kekuatanku, dan keterbatasan kemampuanku.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, dan datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kejadian yang kau alami ini dilihat, diketahui, dan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada 2 gunung besar. Diberikan kebebasanmu wahai Muhammad untuk mengendalikan 2 gunung besar ini. Jika engkau mau, kami akan menghimpitkan kedua gunung ini ke masyarakat Taif yang menolak dakwahmu, yang melontarimu dengan berbagai bentuk batu. Rasulullah SAW pun menjawab, Ya Allah, tunjukilah kaumku itu, karena mereka belum memahami dan belum mengerti tentang apa risalah yang saya sampaikan kepada mereka. Mereka belum paham tentang apa risalah yang saya bawa ke Taif ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan, Ya Allah, berikanlah generasi penerus bagi masyarakat Taif ini, generasi yang beriman, generasi di mana mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali memasuki Makkah dengan jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Inilah akhlak Rasulullah SAW pada waktu menghadapi kekejaman dari penduduk Taif. Di saat beliau mampu untuk membalas perlakuan buruk dari kaumnya, beliau tetap diam. Beliau dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan para penduduk Taif. Walaupun beliau sedang dalam keadaan sedih karena ditinggal oleh orang yang dicintainya, mendapat perlawanan dari kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan bahkan mendoakan kebaikan kepada mereka semua. Subhanallah, begitu mulia sifat Nabi Muhammad SAW. Meski hatinya sedang terluka, namun beliau tidak pernah dendam kepada penduduk Taif. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.